Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai analisa dampak lingkungan pada migas dan tambang. Materi ini disusun langsung oleh Bapak Muji Suprianto. Saya minta izin Pak untuk memberikan sedikit informasi maupun edukasi terhadap teman-teman HSE yang lainnya. Oke, mungkin kita mulai saja. Analisa dampak lingkungan hidup. AMDAL. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan. Di dalam AMDAL itu ada UKL, UPL, RPL. Nah, kalau teman-teman banyak yang belum tahu, UKL itu apa? UKL adalah upaya pengolahan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengolahan lingkungan dan saling terkait. UPL, UKL bukan bagian dari AMDAL sehingga tidak tergantung pada evaluasi oleh Komisi AMDAL. Termasuk juga ada RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL. Adalah dokumen yang menunjukkan usaha pengolahan yang dilakukan untuk mengelola dampak lingkungan signifikan dari suatu usaha dan kegiatan yang diusulkan. Sedangkan RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan, dokumen yang menunjukkan usaha pemantauan yang akan dilakukan untuk mengelola dampak lingkungan signifikan dari suatu usaha kegiatan yang diusulkan. Itu UKL, RKL, dan RPL. Selanjutnya, hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL. Nah, ini penting ya teman-teman. Apa aja sih yang dikaji dalam AMDAL tuh? Yang pertama, aspek fisika kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Sorry, ini bukan yang pertama ya. Maksudnya di sini ini adalah aspek-aspeknya. Itu adalah aspek-aspeknya. Sedangkan tujuannya 1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, memberikan informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Ini adalah tujuan-tujuan AMDAL ya. Ada 5. Next, pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Apa aja sih pihak yang terlibatnya? Oke. Di sini ada Komisi Penilai AMDAL atau komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Pemrakarsa atau orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, dan masyarakat yang berkepentingan. Maksudnya itu apa? Yaitu masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Jadi seperti itu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penentuan kriteria wajib AMDAL. Untuk saat ini Indonesia menggunakan atau menerapkan penampisan satu langkah dan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL one step scoping by request list. Daftar kegiatan wajib AMDAL yang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka
wajib menyusun UKL-UPL sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002. Penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH nomor 8 tahun 2006. Yang keempat, kewenangan penilaian didasarkan oleh Parlemen LH nomor 5 tahun 2008. Oke. Berikutnya, daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006. Apa daftarnya? Kita bisa lihat di sini. 1. Sumber daya energi dan mineral. Ini ya, kita bisa lihat masing-masing ya. Di sini ada bidang sumber daya energi dan mineral, jenis kegiatannya apa aja, skala besarannya, alasan ilmiahnya apa. Nah, di sini ada contoh. Kita ambil contoh mineral, batu bara, dan panas bumi. Luas perizinannya atau luas daerah terbuka untuk pertambangan. Skalanya 200 hektar, lebih dari 200 hektar, 50 hektar kumulatif per tahun. Alasannya apa? Dampak penting terhadap lingkungan antara lain merubah bentangan alam, ekologi, dan hidrologi. Lama kegiatan juga akan memberikan dampak penting terhadap kualitas udara. Di sini banyak contohnya ya teman-teman ya. Ada tahap eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi atau pengembangan panas bumi. Untuk satuan atau skalanya 55 MW berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Ini yang B adalah batu bara atau gambut. Ini udah ada ya jumlahnya ya. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Biji primer, di sini ada banyak contohnya. Biji primer, jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas yang akan terjadi. Biji sekunder, bahan-bahan galian atau bukan logam, bahan galian golongan C. ribu meter kubik per tahun. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006. Bahan galian radioaktif semua besaran, pengambilan air 50 liter per detik dari satu sumur sampai dengan 5 sumur. Sampai saat ini, bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alasan mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi dengan AMDAL untuk semua besaran. Potensinya perubahan gangguan sistem hidrologi berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai, termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi. Melakukan penempatan tiling di bawah laut, submarine tiling disposal, memerlukan lokasi khusus yang berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri ekosistem pesisir laut. Oke, sekarang yang B, minyak dan gas bumi atau migas. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat, lapangan minyak. Lebih dari 5.000 BOPD
Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. Potensi ledakan, pencemaran udara, air, dan tanah. Potensi kerusakan ekosistem, pertimbangan ekonomis. Lapangan gas juga sama, menimbulkan limbah B3, potensi ledakan, pencemaran udara, air, dan tanah, pertimbangan ekonomis. Di laut, di lapangan minyak, lapangan gas, besarannya 15.000 BPOD, 90 MMS CFD. Oke. Bahan galian radioaktif. Bahan galian radioaktif termasuk pengolahan, penambahan, dan pemurnian. Sampai saat ini, bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alasan mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi dengan AMDAL untuk semua besaran. Pengambilan air bawah tanah, tambang di laut, berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri ekosistem pesisir laut. Melakukan penempatan tiling di bawah laut, semua besaran, skalanya, melakukan lokasi khusus, dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri ekosistem pesisir laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah yang ada di laut. Oke. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan pemberian izin usaha atau kegiatan. Sejarah AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek biotik, abiotik, dan kultural. Bermula dari Amerika Serikat pada tahun 1969, The National Environmental Policy Act of 1969 atau NEPA diperkenalkan sebagai sebuah instrumen untuk mengendalikan dampak segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan instrumen tersebut dalam bentuk peraturan. Dalam perkembangannya, selanjutnya, peraturan ini diadopsi oleh banyak negara. Tahun 1982, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang atau UU Lingkungan Hidup. Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 1986 yang kemudian diganti dengan PP nomor 51 1993 dan terakhir diganti lagi dalam PP nomor 27 tahun 1999. Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup atau BAPEDAL melalui keputusan Presiden atau Kepres
nomor 77 tahun 1994. Untuk melengkapi pelaksanaan peraturan tersebut, ada tingkatan pusat dan daerah. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki struktural, Bapedal Pusat kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, Bapedal Pusat saat ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Badan-badan lingkungan tersebut menjadi lokomotif pelindung kepentingan ekologi. Pada kenyataannya, kepentingan lingkungan sering kalah oleh kepentingan praktis, materialis, yang disebut kepentingan ekonomi studi amdal menjadi formalitas saja. Oke, mungkin pada kesempatan part pertama ini sampai sini dulu, kita lanjut ke part keduanya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan pada malam hari ini bisa membuat teman-teman semua mendapatkan sedikit informasi mengenai analisa dampak lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.